Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selama 40 hari masa puasa dan pantang, permenungan kita diarahkan pada sikap hidup makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Jadi selama masa prapaskah, masa puasa, kita meningkatkan sikap hidup kita untuk makin beriman, makin bersaudara dengan sesama, dan makin berbela rasa terhadap sesama. Sebenarnya kesempatan APP menjadi sarana yang bagus untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam arti bahwa karena Allah begitu sangat mencintai kita, yang rela mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus kita, dan kita adalah pengikut Kristus, maka kita pun harus hidup seturut cara hidup Yesus, yang makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Tuhan Yesus yang kita imani, Dia telah mengorbankan dirinya, dan selalu kita kenang dalam Ekaristi sebagai Paskah harian dan Paskah mingguan yang kita kenangkan secara utuh pada hari Kamis Putih yang lalu. Dia rela memikul salib dan rela wafat tanpa busana sebagai orang miskin dan taat kepada kehendak Bapa di surga yang kita kenangkan pada peristiwa Jumat Agung yang lalu. Dia menjadi cahaya dunia yang memanggil kita untuk terus-menerus membaharui diri sebagai orang yang dibaptis, yang kita kenangkan pada malam Paskah tadi malam. Maka pada hari raya Paskah ini kita mulai mengenal Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada semua orang, teristimewa kepada beberapa orang yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Penginjil Yohanes pada hari ini melaporkan keadaan komunitas para rasul. Para rasul saat itu masih kecewa karena peristiwa kegagalan salib. Mereka putus asa, ragu-ragu, dan seakan tidak percaya lagi kepada Yesus. Lebih lagi ketika melihat makam kosong, seolah-olah bukti-bukti yang tertulis dalam kitab suci dan tradisi gereja mereka sepelekan. Memang ini hal yang sangat manusiawi yang dialami oleh para rasul dan patut diterima sebagai bagian dari pengalaman gereja perdana. Tetapi dikisahkan oleh Yohanes bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil orang dari kubur. Maria Magdalena memang mencintai Yesus, tetapi pada level yang masih sangat manusiawi. Oleh karena itu ia berjalan juga dalam kegelapan dengan maksud melihat Yesus yang ia banggakan itu. Ternyata harapannya pudar karena makamnya kosong. Pengalaman pribadinya dengan segala kekhawatiran membuat dia tidak berlama-lama, tetapi langsung kembali dan menyampaikan pengalamannya itu kepada Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Yesus. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes lebih cepat berlari
tetapi tidak masuk ke dalam kubur. Petrus tiba, masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak di tanah. Kain peluh agak ke samping dalam posisi tergulung. Murid kesayangan Yesus masuk dan percaya. Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian bahwa makam Yesus kosong. Apa artinya pengalaman rohani ini? Artinya Yesus sudah bangkit. Yesus telah hidup dari antara orang mati. Dia tidak ada lagi di dalam makam, tanda dia sudah bangkit. Tidak mungkin jenazahnya dipindahkan, karena kain kafan dan kain peluh saja masih ada di dalam kubur dan teratur. Pengalaman kedua murid ini, Bapak, Mama, saudara-saudari, memang menarik perhatian kita. Dari segi gereja secara eklesiologis, figur Petrus dan Yohanes sangat kuat. Petrus adalah figur kepemimpinan atau hierarki. Yohanes adalah figur karismatik. Maka gerak tubuh mereka menandakan Yohanes sebagai figur karismatis lebih cepat karena gerakan Roh Kudus. Yohanes mungkin sudah percaya bahwa Yesus pasti bangkit dari antara orang mati. Tetapi supaya karisma itu bisa diakui gereja, maka butuh pengakuan hierarki atau kepemimpinan gereja. Dan demikian ia melihat dan percaya. Sedangkan Petrus adalah figur hierarki, maka gerakan fisik lebih lambat, tetapi ia harus masuk ke dalam kubur sehingga ia bisa berani untuk bersaksi. Figur karismatik dan hierarki bertemu di dalam kubur dan percaya. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Hal lain yang kiranya tidak perlu kita sepelekan adalah Maria Magdalena yang mewakili seluruh umat dan gereja, menyampaikan hierarki untuk memberi kesaksian tentang iman, dalam hal ini kebangkitan Kristus. Jalan pikiran Yohanes sebagai figur karismatis di depan kubur itu, dia melihat dan percaya. Dia melihat, dia masuk, melihat dan percaya. Tentu saja Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan demikian dia percaya. Tetapi gereja juga kiranya mengalami pengalaman Yohanes dan Petrus. Petrus menurut Injil Lukas masih merasa heran ketika melihat makam kosong dan memikirkan apa yang terjadi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sementara itu Lukas dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama menggambarkan bagaimana Petrus dengan berani menceritakan kisah perjalanan Yesus. Puncak perutusan Yesus adalah dalam mewujudkan misteri Paskah. Itu sebabnya di depan Kornelius, Petrus berani berkata tentang kehidupan Yesus, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang bangkit juga menampakkan dirinya. Barang siapa percaya kepadanya akan mengalami kehidupan kekal. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca juga dari kisah dari Korintus, Paulus juga mengingatkan umat di sana dan juga kita semua untuk membuang ragi yang lama ketika kita menerima kebangkitan Tuhan. Karena Kristus anak domba Paskah sudah disembelih, maka kita patut bersukacita, tetapi harus ada perubahan hidup yang radikal dalam diri kita, sehingga rahmat kebangkitan Tuhan hadir dalam suka dan duka hidup kita. Sabda Tuhan pada hari ini, pada hari Paskah ini, mengajak kita untuk memiliki iman yang besar kepada Yesus. Dia telah wafat dan bangkit dari alam maut satu kali untuk selama-lamanya. Maka sebagai orang beriman, tugas kita adalah memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Supaya kesaksian itu tepat, maka marilah kita meninggalkan hidup lama kita dan mengenakan hidup baru dalam kemurnian dan kebenaran. Karena dengan demikian kita pun akan mengalami kebangkitan bersama Yesus Sang Juru Selamat kita. Selamat Pesta Paskah, Tuhan memberkati. Amin.